Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat memberi hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya lah Allah berikan pasangan, kemudian dari keduanya lah Allah karuniakan keturunan yang banyak, laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya dengannya Allah akan perbaiki amalan kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. I'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan ketahuilah, seburuk-buruknya amalan adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah kebid'ahan, dan kebid'ahan di dalam agama adalah penyimpangan, kesesatan, dan kesesatan tempatnya adalah di neraka. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan penciptaan yang amat sempurna. Dan di saat ada dari anggota tubuh kita yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka kita akan menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam menjalani kehidupan ini. Dan ketahuilah ya ibadallah, banyak di antara kaum muslimin yang salah satu fungsi dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuknya telah sakit, telah mati, namun dia merasa baik-baik saja. Padahal sesuatu tersebut adalah raja bagi seluruh anggota tubuh. Tidak lain dan tidak bukan adalah hati seorang hamba. Banyak di antara kaum muslimin yang hatinya sakit, bahkan hatinya mati, tetapi dia merasa baik-baik saja. Ketahuilah, ini adalah sebuah perkara yang dapat menyengsarakannya di dunia dan di akhirat. Dan sebab matinya hati amat sangat banyak. Di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya disebutkan oleh Abu Nuaim, sekelompok orang pernah mendatangi Ibrahim ibn Adham. Kemudian mereka bertanya kepada Ibrahim ibn Adham, "Ya Aba Ishaq, ma lana nad'u wa la yustajabu lana?" Wahai Abu Ishaq, mengapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi doa kita tidak kunjung diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Ishaq Ibrahim ibn Adham mengatakan, "Li'annakum tad'una biqulubin matat li asyri khisal." Karena kalian berdoa kepada Allah dengan hati yang mati. Dan sebab matinya hati itu ada 10 perkara. Bayangkan, salah satu konsekuensi yang harus diterima oleh seseorang yang hatinya mati adalah doanya tidak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak keburukan-keburukan lain yang mengikutinya.
Kemudian Ibrahim ibn Adham menyebutkan sebab matinya hati tersebut. Ada 10 perkara kata beliau. Dan kita harus memeriksa apakah perkara-perkara tersebut ada pada diri kita. Mungkin saja hati kita mati, hati kita sakit. Yang mana semoga ketika kita mendengarkan nasihat Ibrahim ibn Adham ini akan merubah siklus kehidupan kita menjadi lebih baik. Menghidupkan hati kita, mengobati hati kita agar tidak mati sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang muslim kita lakukan hal tersebut. Kata Ibrahim ibn Adham, yang pertama sebab matinya hati. Araftumullah falam tuaddu haqqahu. Kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala tetapi kalian tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah untuk kita ibadahi tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang mereka mengaku mengenal Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang menciptakan mereka, yang mengaruniakan rizki kepada mereka, yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka menyekutukan Allah dalam peribadatan, berdoa kepada selain Allah, bersumpah atas nama selain Allah, melakukan banyak sekali bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meragukan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal Allah, bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, zat yang maha mengaruniakan rizki. Tetapi dia mencari rizki di jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat Asy-Syafi, zat yang menyembuhkan dia. Tetapi dia mencari kesembuhan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah tetapi tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebab matinya hati yang pertama. Kemudian kata Ibrahim ibn Adham, wa za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Dan kalian mengklaim kalian mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kalian meninggalkan sunnahnya. Mengaku mencintai Nabi tetapi tidak pernah peduli kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala hal, dalam peribadatan, dalam kehidupan, meninggalkan sunnah Nabi SAW, dan dengan entengnya hanya mengatakan itu kan hanya sunnah. Padahal ya ibadallah, bukti kecintaan kepada Nabi adalah di saat seseorang mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal pernah mengatakan, jika kalian tahu bagaimana cara Nabi SAW menggaruk, maka ikutilah cara tersebut, karena itu adalah bagian dari bentuk kecintaan kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kata beliau, sebab matinya hati, wa qara'tumul Qur'an falam ta'malu bihi. Kalian membaca Al-Quran tetapi kalian tidak berusaha untuk mengamalkan Al-Quran tersebut. Al-Quran hanya dijadikan sebatas bahan bacaan. Al-Quran hanya dijadikan sebagai sesuatu yang dihafal, tetapi pengamalan Al-Quran tersebut jauh dari kata layak. Banyak di antara kaum muslimin yang dia membaca ayat-ayat Al-Quran tetapi dia tidak berusaha untuk mengamalkan ayat-ayat tersebut. Bahkan ini dilakukan oleh para penghafal Al-Quran yang harusnya mereka berada di barisan pertama orang-orang yang mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Pertanyaan kepada kita ya ibadallah, kita telah banyak membaca ayat Al-Quran. Apakah Al-Quran tersebut telah kita amalkan? Atau kita hanya menganggap bahwa beribadah dengan Al-Quran adalah dengan sebatas menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan. Al-Quran Allah turunkan sebagai pedoman dalam hidup kita, bukan semata-mata untuk kita baca. Kemudian sebab matinya hati kata beliau yang keempat, beliau rahimahullah Ibrahim ibn Adham mengatakan, wa akaltum ni'amallah falam tuaddu syukraha. Dan kalian menikmati nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, tetapi kalian tidak bersyukur atas nikmat tersebut. Bersyukur tidak hanya dengan hati, bersyukur tidak hanya dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, tetapi bersyukur perlu amal perbuatan. Allah berfirman, i'malu ala Daud syukra, beramalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat untuk memiliki handphone, yang semuanya memiliki handphone tersebut. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang dia tidak menjalankan rasa syukur kepada Allah atas nikmat handphone tersebut. Saat khatib sedang berkhutbah, mereka memainkan handphone, mereka bermain game, mereka membalas WhatsApp. Apakah ini bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah anugerahkan handphone untuk kita?
Bukannya kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan nikmat-nikmat yang lainnya begitu banyak yang kita gunakan bukan di jalan ketaatan kepada Allah, justru dijadikan alat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ibadallah, Ibrahim ibn Adham pun menyebutkan, wa qultum inna syaitana aduwukum walam tukhalifuh. Sebab matinya hati yang kelima, kalian mengatakan bahwa syaitan adalah musuh kalian, tetapi kalian tidak berusaha untuk menyelisihi syaitan. Kita mengaku setan ini musuh kita, tetapi justru kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri khas syaitan. Hal sederhananya, Nabi SAW mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Nabi pun mengatakan bahwa ciri khas syaitan makan dengan tangan kiri. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang tidak menjalankan sunnah Nabi, malah mengikuti apa yang menjadi karakteristik dari syaitan dengan makan dengan tangan kiri. Ini hal sederhana, tetapi ini menandakan betapa besar kebencian kita kepada syaitan. Jangan sampai kita mengaku membenci syaitan hanya sebatas di lisan, tetapi kita tidak berusaha untuk menyelisih syaitan dalam banyak hal di kehidupan ini. Kemudian ya ibadallah, sebab matinya hati, kata Ibrahim ibn Adham, wa qultum innal jannata haqq wa lam ta'malu laha. Dan kalian mengatakan bahwa surga itu benar adanya, tetapi kalian tidak berusaha beramal untuk menggapai surga tersebut. Kita meyakini benar adanya surga. Bahkan kita sering meminta didoakan kepada orang tua kita agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lisan kita sering berdoa, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu. Tetapi amalan kita tidak menandakan orang-orang yang ingin meraih surga tersebut, ingin masuk ke dalam surga tersebut. Surga ke arah kanan, kita berjalan ke arah kiri. Surga ke arah kanan, kita berjalan berlari bahkan ke arah kiri. Kita jauhi surga tersebut, tetapi ingin masuk ke dalam surga, meyakini kebenaran surga, tetapi tidak berusaha beramal yang menandakan orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab matinya hati, kata beliau, wa qultum innan nara haq wa lam tahrubu minha. Dan kalian mengatakan bahwa neraka itu benar adanya, tetapi kalian tidak berusaha lari darinya. Kebalikan daripada surga. Meyakini siksaan di dalam neraka begitu pedih, siksaannya begitu luar biasa, tetapi amalan kita condong mendekatkan kita kepada neraka daripada kepada surga. Lalai dalam kewajiban, mengerjakan kemaksiatan, segala bentuk hal yang kita inginkan kita lakukan, tidak menandakan orang-orang yang berusaha untuk lari dari siksaan api neraka. Ini adalah sebab matinya hati. Kemudian sebab matinya hati yang ke-8, kata beliau, wa qultum innal mauta haqq wa lam tahrubu minhu wa lam tasta'iddu lah. Dan kalian mengatakan bahwa kematian itu benar adanya, tetapi kalian tidak pernah mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan kematian itu. Ya ibadallah, jika diberikan kepada kita satu lembar kertas, kemudian pena diberikan kepada kita, kita disuruh untuk menulis apa yang telah kita siapkan untuk berjumpa dengan kematian, mungkin kita tidak dapat memenuhi kertas tersebut ya ibadallah. PR besar bagi kita, buat ana, buat antum, bahwa apa yang telah kita persiapkan untuk berjumpa dengan kematian. Padahal kematian itu hak, pasti adanya. Bahkan Umar ibn Khattab mengatakan, kulla yaumin yuqalu mata fulan wa fulan, fala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar. Setiap hari dikatakan telah wafat fulan dan fulan, maka pasti akan datang suatu hari yang di sana dikatakan telah wafat Umar. Itu yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab, dan benar adanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Apa yang telah kita persiapkan untuk berjumpa dengan kematian tersebut? Kita mengatakan kematian itu benar adanya, tetapi tidak mempersiapkan untuk berjumpa dengan kematian tersebut. Kita lebih sering mempersiapkan sesuatu yang tidak pasti daripada sesuatu yang pasti. Tanyakan kepada diri kita, apa rencana kita di pekan ini? Semua sudah memiliki rencana. Kemana saya pergi esok hari, kemana saya pergi lusa. Bahkan kalau ditanya akhir tahun kalian mau liburan kemana, semua mungkin sudah bisa memberikan jawaban. Padahal itu semua tidak pasti. Yang pasti adalah kematian. Bisa saja kita berjumpa dengan kematian itu sebelum terbenamnya matahari hari ini. Bisa saja kita berjumpa dengan kematian itu nanti malam. Bisa saja kita tidak berjumpa dengan hari esok. Lantas kenapa untuk sesuatu yang tidak pasti persiapan kita begitu matang, dan untuk sesuatu yang pasti persiapan kita amat minim ya ibadallah. Kemudian yang ke-9, kata Ibrahim ibn Adham,
Kata Ibrahim ibn Adham, Abu Ishaq mengatakan, washtaghaltum bi uyubin nas wa nasitum uyubakum. Dan kalian tersibukkan dengan aib orang lain dan lupa dengan aib diri kalian sendiri. Itulah kita ya ibadallah. Sibuk dengan aib orang lain. Kalau melihat kesalahan orang lain begitu teliti, tapi melihat kesalahan kita lupa. Lupa untuk bercermin. Betapa banyak kesalahan kita, tapi sibuk untuk menyalahkan orang lain. Maka bentuk sebab matinya hati adalah di saat seseorang lupa dengan aib dirinya sendiri dan tersibukkan dengan aib orang lain. Dan yang ke-10 kata Ibrahim ibn Adham, wadafantum mautakum walam ta'tabiru. Dan kalian memakamkan orang-orang yang wafat di antara kalian, tetapi kalian tidak mengambil ibrah dan pelajaran. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian diciptakan dan kalian akan dikembalikan ke dalam tanah dan kalian kelak akan dibangkitkan dari tanah. Kematian ini harusnya menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita, bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kunna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin, walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'da an kulli syai'in." Jika kita mati kita akan dibiarkan, maka kematian itu kata Ali bin Abi Thalib adalah ketenangan bagi mereka yang hidup. Oleh sebab itu tetangga sebelah sering mengatakan, ketika ada orang yang wafat, tenang dalam kedamaian. Jika itu setelah kematian tidak ada kebangkitan, maka kematian adalah ketenangan bagi mereka yang hidup. Akan tetapi kata Ali bin Abi Thalib, setelah kematian akan ada kebangkitan dan kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan semasa hidup. Jadi kematian bukan akhir dari segalanya. Ambillah ibrah atas orang-orang yang telah kita makamkan. Itulah 10 sebab matinya hati yang disebutkan oleh Ibrahim ibn Adham. Qultu ma sami'tum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika 10 perkara yang disebutkan oleh Ibrahim ibn Adham tersebut kita dapat introspeksi diri, kemudian memperbaiki segalanya, maka hati kita insyaallah akan menjadi hati-hati yang sehat, hati-hati yang hidup, hati-hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita mengenal Allah, maka berusahalah untuk menunaikan haknya Allah. Kita mengaku mencintai Nabi, berusahalah untuk mengikuti sunnah Nabi. Kita membaca Al-Quran, berusahalah untuk mengamalkannya. Kita mendapatkan nikmat, merasakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, bersyukurlah. Kita mengatakan setan musuh kita, maka tunjukkanlah perselisihan kita dari mereka. Kemudian kita mengatakan surga itu benar, berusahalah untuk meraihnya. Kita mengatakan neraka itu benar, berusahalah untuk lari darinya. Kita mengatakan kematian itu pasti adanya, persiapkan diri kita untuk berjumpa dengan kematian tersebut. Sibukkan dengan aib diri kita, bukan sibuk dengan aib orang lain. Dan selalu ambil ibrah dan pelajaran di setiap kita mendengar musibah, kematian orang-orang yang wafat di sekitar kita. Jika ini semua kita amalkan ya ibadallah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan hati yang sehat, hati yang hidup, yang hal tersebut aman, sangat bermanfaat untuk kita di dunia, apalagi di akhirat kelak. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, sebagaimana firman Allah yang dalam khutbatul hajah yang tadi juga kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Qultu ma sami'tum alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rda' an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr as-Siddiq wa Umar al-Faruq وعثمان ذي النورين وأبي الحسنين علي وارض اللهم عن صحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang hidup di antara mereka dan yang telah wafat. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah ayah dan ibu kami sebagaimana mereka mendidik dan membesarkan kami sewaktu kami kecil. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, sayangilah mereka. Allahumma ighfir li ikhwanana fi kulli makan. Ya Allah, ampunilah untuk saudara-saudara kami di semua tempat di atas muka bumi ini. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina wal mujahidina fi kulli makan. Tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas dan para mujahidin di semua tempat di atas muka bumi ini, ya Allah. Allahumma ansurul haqqa wa ahlahu ya rabbal alamin. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang membawa kebenaran dan tolonglah kebenaran itu sendiri. Allahumma wafiq wilata umurina lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berikanlah taufik kepada para pemimpin kami untuk beramal dengan apa-apa yang Kau cintai dan Kau ridhai. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa aqimus salat.